Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di sini dengan kami siapa? Tidak tahu. Sampah masyarakat. Tidak lah, saya tidak mau ya. Di Enggak. sini ada orang sukses, ada orang menganggap diri ya. Oke, baiklah GoToNers. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Mungkin disebut masa depan kali ya, cita-cita atau mau apa ya? Angan-angan ke depan lah, bukan angan-angan sih. Progres ke depan mau ngapain gitu. Karena kita kedatangan narasumber. Yang pertama ada Risam dari kelas 12 MIPA. 12 MIPA 2. Terus ada Kowalski. Ada Adam Dorman dari kelas 11 MIPA 1. Nah, perbedaannya adalah yang satu biji ini adalah kelas 11, seorang lagi itu kelas 12. Nah, yang kalian ketahui adalah kami ngerekam hari ini, saat ini itu bertepatan dengan hari kelima US ya, Ya. ujian sekolah atau kalau bahasa sekarang itu asesmen sumatif sekolah, ASS. Jangan disebut satu kata, ASS, ASS, itu ya. Nah, Garing. emang kayak gini podcastnya begini, podcast ini begini, slow aja slow. Terus dari yang kita lakukan selama ini, mungkin tema hari ini tuh kita cukup kilas balik aja, mulai dari gimana pas masuk ke sini, motivasinya ngapain sih masuk ke SMA 5, kenapa nggak masuk ke SMA di Zimbabwe gitu, kenapa nggak di Jepang gitu kan. Terus kebetulan mereka berdua kena COVID ya waktu itu ya. Ini enggak, ini ya masa-masanya. Iya, Kelas ya, betul. sampai kalau Risang ini sampai kelas 11, baru kelas 12 kan masuk lagi? Benar-benar masuk full Masuk kuliah kelas 11. kelas 11, bukan kelas 12. Kelas 11 semester 2. Semester 2. Kalau saya tuh kelas 10 Semester 2 berarti. Semester 2 itu masih trial juga, masih trial masih. Kita tuh masuk waktu itu fullnya tuh bulan apa sih? Setahun kemarin tuh? Maret tahun 2022. Maret 22 ya? Iya. Udah mulai full banget. Tuh. Ya gitulah, jadi kakak kelas mereka bahkan itu full 3 tahun. Ya kamu? Oke. Yang kemarin full 3 tahun itu pas banget masa-masa COVID dari mulai 2020 masuknya itu sampai ke 2022 lulusnya. Ya itu, mereka cuma merasakan kelulusan doang di sini. Nah, hari ini kita akan membahas feedback bukan feedback sih nyebutnya. Kilas balik track record hidupnya, kilas baliknya napak tilas dari apa yang sudah mereka lakukan, terutama Risang karena itu hari apa? Selasa apa Senin? Selesai US. Selasa. Materi apa tuh? Katanya bahasa Indonesia. Indonesia. Mungkin suara kayak gini dikit ya. Oke. Indonesia berarti terakhir bahasa Indonesia, dan itu setelah itu kosong kan? Ya kosong mungkin masuk beberapa hari doang mungkin untuk kurang tahu juga sih. Soalnya belum ada informasi lebih lanjut. Oke, berarti nanti nunggu keputusan sekolah aja ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dari podcast hari ini akan ada manfaat yang kalian ambil. Ada yang dari kelas 12 yang mau lulus, terus apa aja pelajaran hidup yang bisa didapat. Terus kelas 11 mungkin kalian dari kelas 11, kelas 10 bisa dapat pelajaran, berarti harusnya begini ya gitu untuk kedepannya gitu. Nanti saya akan tambahkan juga. Tadi udah perkenalan, kita langsung mulai aja nanti masing-masing ya, dari Risang dulu karena Risangnya udah mau lulus ya. Mau ditendang. Iya. Napak tilasnya deh, kilas baliknya dulu. Waktu itu dari SMP berapa? Dari SMP lulusnya. Ya, SMP. SMP berapa? Lulusnya tuh 2019 2020 Di SMP? di SMP. SMP apa? SMP Oh, namanya. iya, SMP-nya. Iya, saya SMP-nya di Jawa. Oh, di Jawa, di sini? Bukan. Jadi saya tuh dari SMP IT dari Jawa Tengah, terus ikut bapak waktu kedinasan di Jakarta, jadi ikut pindah ke sini. Oh, SMP itu Jawa mana tuh? Jawa Tengah Di mana? di Simo, Simu? Boyolali. Oh, Boyolali. Iya. Oh, Boyolali bukan timur ya? Tengah ya? Enggak boleh di tengah. Terus waktu pindah ke sini kan saya pernah jadi panitia PSBB bukan PSBB apa sih? PPDB. PPDB. Sekali cek dulu bentar ya. Waktu pindah dinas waktu itu kan ada jalur terdapat kan, jalur prestasi, inklusi, zonasi, sama
pindah tugas orang tua. Iya. Waktu itu sempat ngurus perpindahan ini nggak? Kayak apa tuh namanya, berkas-berkas kalau orang luar daerah harus ke Jakarta pindahin dapodik gitu. Iya, itu Sempat. tapi udah diurus sih sama apa sih, Sekolahnya. sekolahnya. Jadi aku di sini tuh cuman kayak nyiapin berkas terus pindah ke sini. Tapi dulu tuh awalnya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena telat ya? Bukan, Oh, bukan. karena mungkin karena masa itu karena umur deh. Umur? Kalau iya sama kayak ada bermasalah sama pindahan berkasnya apa sih kayak masuk itu gimana gitu karena dari luar negeri dari luar negeri dari luar daerah luar negeri luar daerah makanya pas di situ tuh ya udah kan kok nggak bisa masuk sih padahal deket sebenarnya tuh saya bisa masuk tuh ke 68 tapi ya Oh, pertama 68. iya di 68 di mana? ya di mana dekat Matraman Salemba Iya, 68 Salemba itu kan dekat sama kantor bapak saya jadi ya bisa tuh ke 68 tapi ya karena saya nggak mau sih karena jauh kan ya udah yang dekat aja SMA 5 Oh, berarti ini ya dari luar daerah. Umur berapa waktu itu? 15 pas masuk? kalau nggak salah 15 sih kalau mau ke 16 gitu Mau ke 16 ya. Itu padahal waktu tahun saya SMA tuh itu tahun normal loh, 15 tuh udah sedang banget. Kalau sekarang rata-rata yang masuk paling muda tuh 16 kan. Iya. Yang prestasi atau tugas orang tua baru 15-an iya biasanya. banyak kan yang nggak bisa sekolah karena umur doang gitu nggak setahun Harus motivasi. Oke. Masih kerisan dulu waktu pas masuk ke sini pernah tahu nggak tentang SMA 5 itu misalnya dari siapa gitu, kenapa milih SMA 5 bukan cuma dekat kan kadang-kadang ada juga yang saya dapat laporan dari orang tua siswa itu Pak anak saya masuk SMA 5 karena kakaknya dari SMA 5, orang tuanya, neneknya gitu atau SMA 5 itu dulu bagus banget Pak, anak saya pengen masuk itu dulu. Nah, pernah nggak terdengar seperti itu? Cuman yaudah paling dekat sini aja lah, yang penting negeri gitu. sebenarnya kalau itu sih aku nggak pernah dengar info dari mana Kalau emang dari luar daerah ya berarti? iya Bukan emang- orang sini? bukan jadi di situ tuh aku pindah ke Jakarta tuh pas SMP lulusan SMP langsung pindah ke sini ya kayak mungkin ada kasih dulu lah gitu keliling-keliling terus tahu tuh oh ada SMA 5 pas aku masuk tuh dan kok di gang kecil gini kan kayak hal baru lah Iya, benar. di Jawa kan nggak pernah tuh ada kayak sekolah di gang kecil Biasanya gitu pinggir kan. jalan ya? Iya pinggir Sampai jalan kayak- gitu kelihatan SMP SMA gitu kelihatan Iya, pinggir nah di jalan. sini saya kira tuh aku kira tuh kecil tapi ternyata pas masuk tuh luas juga ya di SMA Ada terkendala bahasa ya pertama-tama? ini Karena setahu saya orang daerah tuh kalau di sekolah pakai bahasa daerah. Sama kayak saya di sekolah saya pakai iya bahasa daerah. dulu tuh ini kisah lucu nih pas aku masuk sekolah kan awal online kan di situ Oh, tuh aku tuh nggak tahu ada grup kan Hmm. sempat ketika beberapa info akhirnya orang tua aku WA wali kelas kayak dimasukin ke wali kelas nah ini ngomongnya pada kayak apa ya kayak lo gue gitu lah di situ kan aku belum terbiasa jadi kayak ngomongnya tuh aku kamu soalnya di Jawa tuh aku kamu udah paling sopan ya jadi tapi kalau di sini tuh malah dikira kayak cewek sama saya kan Rizal Aulia dikira saya cewek terus saya bilang weh aku laki-laki gitu pak oh iya ngomongnya aku kamu gitu Ya siapa namanya itu ya? Culture shock apa culture shock Culture namanya? shock, iya, Culture shock, culture shock, culture iya. shock. Sama kayak saya pertama kali pindah ke Jakarta tahun 2012 saya bingung kan cara ngomong itu saya pakai kalau di Sumatera Selatan tuh aku kau iya itu sopan tuh aku kau Iya. kau kan keras di sini kan Iya. di Jawa juga kurang ajar kan kalau kau kan agak kurang Iya. sopan gitu. Nah di tempat kami tuh sopannya aku kau Sopan, kau itu di Padang juga dipakai, aku Padang. kau gitu jadi pas kayak gitu kata teman Chris lu kayak orang pacaran tau kayak gitu jadi bingung pakai apa sih ya gue lo gitu kan gue Iya. lo. Oh ya udah karena saya punya saudara di Lampung jadi gue udah kebiasaan gua bukan gue lu gitu. tapi aku dulu pas nyoba gua tuh mendok banget Aneh kan? kayak apa ya kayak orang alay lah ngomong gitu Ada lah kan? Karena kita orang luar daerah itu emang kayak gitu. Kalau Iya. Jakarta tuh baru datang ke sini lidah kita tuh belum kayak cocok. banyak yang bilang kok mendok gitu Wah ngomong-ngomong culture shock, apalagi culture shock pertama kali pas pindah di sini, napak tilas saya tuh. oh ini pernah sih kalau Photoshop pas lagi jalan-jalan Pertama kali banget di sini. iya itu kan pertama kali jalan kan aku nyoba tuh ke FKG sendiri Di mana? FKG Mall Kelapa Gading Oh. sendiri mau nonton film kan nah di situ kan aku juga naik busway nggak tahu tuh di situ tuh ada kayak tempat khusus wanita makanya kan Udah di sana nggak ya? Hah? Di sana nggak ada? Di sana nggak ada, jarang-jarang yang pakai bis lah, jarang-jarang soalnya kan terlalu padat kan, Oh. nggak macet juga, makanya ya pakai kendaraan pribadi.
Kalau di sini kan kayak ada ruang khusus wanita. Nah, Terus? aku tuh duduk di situ. Oh. Temen aku bilang, jangan tuh ruang khusus wanita. Emang iya? Oh iya. Sedangkan kemarin diliatin tuh, nih ngapain cowok duduk di sini? Petugasnya kan juga. Di situ pas di situ belum ada petugasnya. Di bisnya kan sekarang udah ada. Kalau dulu belum ada. Ya, berarti mas. Emang iya? Iya, dulu tuh belum ada. Mungkin karena Mas-mas yang di pinggir pintu tuh nggak ada. belum ada, dulu belum ada. Oh. Mungkin karena pas kayak banyak kasus pelecehan lah di bis tuh. Akhirnya Ya. baru ada tuh. Tuh. Udah pelecehan bisa. Oke, nanti Adam kita tinggal karena nanti berbeda kasusnya. Terus culture shocknya pas baru masuk itu. Nah, gimana dengan culture shock saat pembelajaran? Kan kita tahu, ya saya juga sih, saya sebagai orang luar daerah yang tiba-tiba ke Jakarta, budaya orang Sumatera itu sangat beda sama Jakarta, beda banget, Iya, lempeng beda banget. banget. Nah, kamu sebagai yang saya tahu Jawa Tengah tuh lembut, yang saya tahu Iya. ya lembut banget. Iya. Waktu culture shock dengan kondisi teman-teman sosial yang seperti ini, anak Jakarta, apalagi anak Kemayoran gimana coba? Pas awal aku masuk sekolah tuh Berarti pas benar-benar ketemu tuh kapan? pas trial kayak setekan umurnya ada 40. Yang masuk tuh 20 dulu. Iya. Jadi hari pertama seminggu 2021 pertama ya? Enggak, 2022. Bukan 21 ya? bukan. Ya, Pokoknya barang-barang 2022 awal semester Oke. pertama kan 20 orang dulu, seminggu 20 orang absen 1 sampai 20. Habis itu seminggu kedua absen 3 Mas sampai tuh dilarang ya? 40. Dilarang apa? Deket gitu Iya, ya? sampai ini dulu apa sih? Yang Oh, facial, facial. facial itu zaman banget tuh facial. Itu gimana tuh? Pas itu pertama kali ketemu temen berarti? Iya, itu aku pakai facial semua, ada pakai facial tuh. Habis itu kan di situ tuh kayak jujur kayak takut lah. Kenapa? Karena kan ya biasanya kalau nonton di sinetron kan kayak orang Jakarta sering tawuran dan lain-lain. Kayak oh ini apa kayak nakal-nakal atau gimana? Nah, Kan harus menyesuaikan juga kan. Nah. Makanya oh ternyata enggak orangnya humble juga. Iya. Oh ya udah. ini culture shock tuh kita catat ya, mungkin ada nggak tahu. Culture shock itu tuh kayak kaget dengan budaya gitu, Iya, perbedaan budaya. budaya. Nah terus setelah pembelajaran kita sempat vakum berapa bulan waktu itu ya, Iya. 2022 sampai kita masuk lagi. Yang kamu dapati di SMA 5 ini gimana, kan udah otomatis 1,5 tahun kenapa? Ya kan? Iya. Nggak masuk kelas maksudnya. Kesan kamu terhadap teman-teman kamu di kelas 11 dulu deh gimana saat itu? Pas masuknya, pas udah masuk. Pas udah berjalan waktu, pas udah continue aja gitu waktunya. Kalau pas itu mendapatkan teman-teman saya. Ya. Otomatis kan, gue baru tahu aku baru tahu nih kayak gini ternyata gitu maksudnya. Dan kalau buat aku sih kayak bagus sih, aku harus belajar karena online kan bisa jadi kebiasaan buat aku adaptasi lah. Iya. Jadi pas masuk offline itu aku nggak kaget sama mereka, kayak kita ngomong ke gue terus mereka sifatnya gini gitu, kayak nggak kaget, udah ada gambaran dulu gitu, dan jadi kita tinggal nyesuaiin, kita terus temenan. Terus kita langsung dulu kelas 12 nanti ke ekskulnya ya. Kelas 12, waktu pindah dari kelas 11 ke kelas 12 ada nggak kayak klise anak-anak tuh kayak ya kenapa diacak sih, di reshuffle gitu kelasnya? Ada nggak? Iya Atau ya udah aku emang biasa aja gitu atau gimana? Itu tuh pas ini ya, acak kelasnya mau diacak ya. Dan itu ada Kelas 12 kan pasti diacak tuh. enggak, kelas 10 11 nggak diacak. Kelas 10 11 nggak? Karena online kita nggak diacak, tetap kelasnya tetap. Pas Jadi- kelas 12 baru Nah, diacak. Iya, kelas. karena kan udah offline kelas 12 ini diacak. Nah, terus, oh ya kelas 10 sorry. Ya kerja kelas 10. Habis itu kan karena diacak tuh semua angkatan aku pada bikin kayak apa sih, pemungutan suara buat kayak voting biar nggak dipisah, nggak diacak lagi gitu. Soalnya kan ya mereka nggak mau lah kepisah sama temen mereka, kalau mereka. Ya akhirnya di situ pada bikin petisi semua nolak gitu kan. Ternyata Ternyata nggak diacak sih. itu kelas 11 ya? Enggak, kelas 12, kelas 11-nya Ke iya. 11 ke 12 apa 10 11? 11 ke 12. Diacak? Iya diacak. Shocks. Oh jadi petisi gitu. Iya, Tapi Nggak ya gagal petisi. tapi gimana nih untuk kelas 11 kemarin sama 12 sekarang tanpa mendeskripsikan ya, Ya. tanpa mengotak-otakan lah, berasa di mana sih kalau saya waktu SMA nih, biar tidak seuzon ya, biar tidak salah kaprah, saya tuh yang paling menyenangkan itu justru di kelas 10 kalau saya. Kelas 11 lumayan lah, teman-teman saya di grup itu masih kelas 11, 10, 12 malah nggak ada. Kalau kelas 12 saya cuek kalau saya. Kenapa? Karena orangnya egois, mereka mikirin senang-senang happy-happy doang. Sedangkan saya mikirin masa depan. Yang lain gak peduli, saya peduli gitu, saya mau kemana ini. Makanya saya
fokus ke musola sama perpus ya waktu kelas 12. Nah kalau kamu dari kamu cuma ketemu kelas 11 setengah semester doang, setengah tahun doang, sama kelas 12 ini yang paling berkesan tuh masih tanpa maksud untuk mendeskripsikan ya, cuma untuk opini pribadi. iya, maksudnya karena kita ini misalnya di kelas 11 atau kelas 12 yang enak apa personal right Ya kalau tidak menurut termasuk macam-macam. kalau menurut aku ya kelas 11 sama 12 itu sama-sama berkesan. Kelas 11 12 tuh sama-sama berkesan karena ya kita bisa offline, jadi kita bisa nyari momen. Tapi kan kita kan kelas 10-nya kan pokoknya setengah hidup SMA kita tuh habis karena online. Benar. Jadi kita tuh disitu susah nyari momen, nggak bisa kayak hangout bareng bersama nyari momen, pokoknya susah. Kalau kelas 12 ini udah berasa momennya. Iya, justru malah kebalik. Kan kita kelas 10 kan harusnya nyari momen. Kelas 12 itu fokus masa depan. Benar. Tapi karena kita angkatan corona sekarang, nyari momennya malah di kelas 11 12. Jadi kebalik. Jadi di situ tuh ya efeknya lah akibat Covid juga. Terus terakhir sebelum kita pindah ke Dorman, gimana ya? Yang kamu tangkap ini tanpa mendeskripsikan lagi ya, tanpa membeda-bedakan atau mendiskriminasi. Menurut kamu, pas saat kamu di SMP sama kamu masuk bukan di SMA 5 lebih tepatnya masuk sekolah itu pembelajaran bukan masalah dan guru atau teman tapi kayak lebih termotivasi sekolah saat waktu masih SMP atau pas SMA ini lebih gue lebih makin belajar nih pas SMA gitu gimana tuh? Kalau aku sih emang lebih motivasi SMP ya karena satu belum COVID lebih tepat ya. Iya betul. Jadi kayak ya kita udah punya momen duluan, terus kita bisa fokus itu sisanya tinggal fokus buat SMA-nya. Soalnya ya SMA tuh kan untuk masa depan SMA. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Sekarang ke Durmin. Adam Dorman. Kalau Adam Dorman ini dia mutasi ya. Malah mutan mutasi gen. Gimana tuh? Ini kan kalau biologi kan mutan gen kan bener. mutan Mutasi, namanya. mutasi. Ini anak mutasi pas semester kelas 10 semester 2 baru masuk ya. 10 semester. Ya, boleh ceritain dulu berarti dari SMP dong. Kalau mutasi berarti dari SMA mana? SMA mana? Iya kan bukan SMP karena bukan SMP juga lah sama biar nyambung aja kita. Gak usah, karena mutasi kan beda kasus. Oke. Kan masuk sini bukan di awal. Ya oke, coba. Oke, kalau itu saya itu dulu berasal dari SMA N Muhammadiyah 1 atau SMAS Muhammadiyah 1 atau Doski. Itu bukan mana ya? Beda ya? Bukan. SMA. Oh berarti maksudnya Muhammadiyah ya? Muhammadiyah. Bagusin di mana Muhammadiyah 1? Muhammadiyah 1 di Salemba dekat SMA. Kalau 68 kan masih sono lagi dia kan. Oh, dekat Salemba? Keramat. Oh. Iya, sebelum Salemba. Ini ya, apa namanya? Keramat Pak Senen. Iya. Daerah situ tuh. Ini Sama Pak Sentiong. Nah, Sentiong maju dikit dulu. Nah, situ. Oh, situ. Iya, itu daerah Sentiong. Kenapa memilih ini lagi-lagi ya tanpa mendeskripsikan suatu pihak? Diskreditkan. Ya, tidak ada mendeskripsikan Tidak ada. itu Ya. segala macam. Kenapa alasan pindah ke SMA 5? Apa karena Gampang. biaya atau karena ingin lebih memantapkan diri Betul. ilmu atau gimana? Ceritanya tuh saya tuh dulu pas di SMA di Doski lah, kita nyebutnya Doski aja. Pas di Doski 1 Bukan tuh. Doski juga. Iya, harus kita nyebutnya Doski. Oh, Iya Doski. benar, Doski nyebutnya. Doski 1 tuh itu bagus banget, jujur ya. Doski itu pendidikannya ketat Pak. Mungkin ini tanpa mendiskreditkan ya. Yang saya dapat di sini dengan yang saya dapat di sana beda. Jujur aja beda. Ya Bedanya udah apa? pasti. Pasti ya. Bedanya Nah, Doski itu bahasanya apa ya? Lebih ketat sih. Guru-gurunya aparatnya ketat semua. Ketat. Iya, tahu kan Bu Soraya kan kayak gimana kan? Iya. Ya kan beliau kan orang Muhammadiyah sama kan. Iya. Tipikalnya begitu Oh. guru-gurunya. Ya kita nggak bilang gurunya itu terlalu kaku kan enggak, tapi lebih ke arah disiplinnya tinggi. Enggak sih, sekolah Katolik juga sama. Betul, ya. Kelas sekolah Katolik. Nggak, maksudnya yang saya rasain, Iya, dan ini iya. pribadi saya ngerasain itu Pak. Terus setelah itu saya merasa kayak oke lah, saya harus lebih kompetitif nih dibandingkan yang lain nih. Saya mulai fokus bener-bener emang saya dari dulu emang ambis. Di Doski dulu nih, cerita di Doski dulu. Di Doski saya fokus banget belajar, ambis. Itu keras-keras Ini banget. untuk pindah atau untuk waktu itu biar nilai Dulu, bagus di sana? Oke, awal-awal itu belum ada rencana untuk mutasi. Oh, tetap di situ, udah nyaman di situ waktu itu. Belum nyaman, bukan nyaman, lebih ke arah kayak Menunjukkan eksistensi diri. ya bahwa betul, saya bisa, gitu. ya karena di sana tuh dikasih kayak gini, dikasih ujangan kalau kamu bisa peringkat 1 di sana akan mendapatkan beasiswa di sana, bayaran gratis, digratiskan.
saya kejar dong. Saya Dapat. begituan. Semester 1 dapat. Udah mudah, saya udah juara 1 di sana tuh udah juara 1. Jadi satu semester tuh juara 1. Wah, itu kacau sih persaingannya. Maksudnya? Satu kelas Pinter, tuh pinter. pinter-pinter, tapi pinternya gimana ya? Yang suka pinternya itu tinggal. Ah, Jadi gitu. dia Oh. orang-orangnya tuh kasar, kasar parah kompetisi. Tapi masalahnya itu kelas khusus. Kayak kalau tahun saya dulu tuh ada kelas Axel sama kelas Oh, khusus. enggak. Enggak, memang Sama memang anak anak-anak semua. pinter gitu. Anak-anaknya wah kuat semua deh kompetisi. Itu Covid kan waktu itu berarti. Iya, pas di online masih gitu tuh. Wah, ini rebutan Pak. Bayangin dah, maksudnya kita nggak mendiskreditkan sekali lagi nih, nggak mendiskreditkan. Di sana tuh di online aja diseriusin sama dia satu soal. Serius. Karena memang guru juga ayo. Itu anak-anak yang ini umur yang Iya, muda-muda. Benar. Rata-rata tuh di bawah setahun saya sebenarnya 2006 2015 bulan Mei. Ya. 15 berarti kan? Kamu 15 waktu itu. Iya, 2015. benar. Itu Iya. biasanya anak-anaknya kalau di Iya. kelas itu Axel, anak Axel. Iya, itu anaknya jujur pinter-pinter semua. Anak-anak dari SMP. Sebenarnya SMP negeri rata-rata. Kaget Iya, kita. pas dia gara-gara umur kan. Iya. Pemerintahan daerah kita gitu. Heeh. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan. Kenapa? Iya. Alasan tadi Oke. mau dan juara 1. Nah, kenapa nih pindah dan kenapa ke Ya, SMA 5? lanjut nih. Udah dapat juara 1 ceritanya nih. Oh, udah selesai dapat. Dapat di semester 1 tuh dapat irisannya. Terus setelah itu guru nih kita masuknya ke tanggal berapa ya? Pas itu 17 Januari apa lupa gitu. 2022 nih. Saya orang tua udah nyaranin, orang tua bilang gini, "Dam, kamu kalau bisa tuh mutasi ke SMA lain." Udah SMA mana aja? Mutasi ke SMA mana aja udah negerinya mau 68, mau 5, mau 27, Kenapa? mau 77 bebas. Karena bebas dari biaya karena Oh. nggak kita ngomong aja ya jujur-jujur aja bukan aja nih. Ya, memang biaya cukup ya berat lah bagi saya, finance itu cukup berat di sana. Jadi mau nggak mau solusinya adalah harus cari sekolah negeri yang memang nggak bayaran. Di situ dikasih tahu nih sama tetangga-tetangga. Ada lu kenal nggak Sang? Siapa ya? Siapa sih itu temennya Rehan? Mikel. Temennya lagi satu lagi ada. Emir, Novel. Emir Nopol siapa lah itu ternyata tetangga saya di Emir kalau nggak salah Emir di tetangga dekat rumah. Dekat rumah. Jadi orang mama kan dagang nasi uduk depan samping rumah dia. Nyuruh kelima. Ngomong gini, Doris, anak lu ke itu aja ke SMA 5 katanya. Ke SMA 5 gimana caranya? Katanya. Mutasi aja mutasi. Nanti setiap 6 bulan dia setiap semester mutasi biasanya ada. Mutasi itu apa tuh? Mutasi itu kayak nerima murid SMA 5 biasanya bangkunya kosong kan. Terus harus ada belum tahu sama sekali dikasih tahu sama tetangga gitu. Kalau saya sih orangnya bodo amat Pak. Kalau mama kayak udah ayo gitu. Nenek juga ayo. Terus gimana itu juara 1 udah dijanjiin bebas biaya kan? Wah, ini gimana ini kan di turning point nih. apa ya, galau lah. Gitu. Oke. Singkat cerita, datanglah ke Doski nih, gini-gini bilang, "Pak, Bu, saya mau pindah, gini-gini." Pada nanya guru-guru dong. Karena kan udah dijanjiin tadi kan. Iya, kamu udah berpotensi banget di sini. Mungkin kamu bisa bawa nama Doski, bilang gitu-gitu. Saya bilang, enggak nih, ini kacau nih jebakan. Enggak. Enggak, bagi saya itu karena begini Pak. Di Doski itu ya kita nggak bilang semuanya, tapi oknumnya ya begitu rata-rata. Ya, Saya nggak ngejelekin Doski ya, Maksudnya ini ya, ya. kita bahas alasan aja deh. Ya oke kita tadi udah singkat cerita, Doski bilang mau pindah. Jadi galau otomatis kan dibebas biayakan atau pindah ke negeri. Nah, kenapa? Enggak, saya jujur nggak berat hati sebenarnya. Saya lebih ke arah alhamdulillah kalau mau mutasi. Alhamdulillah. Karena di Doski punya masalah yang nggak usah disebutin masalahnya, ada masalah di situ. Masalahnya sih masalah sosial, bukan masalah akademis dan sebagainya. Yang buat saya nggak nyaman akhirnya ya udahlah, kalau mau pindah ya pindah, ya kalau lanjut di sini ya lanjut. Karena diancam begini, kamu saya kasih kamu sign atau tanda tangan bahwa kamu itu boleh mutasi asal satu syarat, kalau kamu nggak diterima di SMA itu kamu nggak boleh lagi balik ke sini katanya. Berarti nanti blacklist NIS-nya. Jadi selama saya mau ngomong mutasi itu Pak, desain itu dari sana mereka itu kayak nggak ngerti ya, ada podik apa gitu. Jadi NIS saya tuh sementara dibekukan, dianggapnya gitu. Bener ya. Jadi dibekukan, jadi kayak dianggap nggak aktif lagi. Antara blacklist atau gimana? Ya, saya nggak perlu jelasin. Ya itulah intinya. Terus setelah itu ya udah, oke, saya bilang ini kayak kesannya kayak gambling 50-50 Pasti nih. gambling dong. Wah, ini menang atau enggak di sini nih ya kan? Nah, kenapa Tapi 5 karena tadi? dekat. Enggak, saya dulu 2. Sebenarnya jadi diterima di 2 tempat, 5 sama di 27. Apa nggak 27?
27 Lumayan, kejauhan Sam, ya. kejauhan Sam, kalau dari sini kejauhan Sam. Tapi bukannya kalau apa sih PPGB sama mutasi gitu lebih uangnya lebih diterima mutasi ya, kayak lebih Kalau lebih bebas, Iya, mutasi. lebih bebas. Iya, Misalnya dari Jaksel juga kalau Bebas kalau Iya, mutasi itu bebas. di kata PPD Karena dia mainnya nilai sama tes. kayak ada Iya, prestasi, juga. kayak jalur Iya. prestasi. Iya. Berarti dengan alasan finansial dan Hmm. juga memang ya udahlah gambling, Mhm. akhirnya memutuskan di sini. Iya. Di sini waktu itu urutan berapa? Dari diterima kan ada urutan kalau salah. Urutan ketiga apa keempat lupa saya. Urutan keempat lah saya lupa. Di bawah siapa masih nggak? Di bawah siapa? Ada barengannya gitu Iya. kan. Ingat Enggak ada. Saya jadi gini, ini cerita lagi lanjut lagi nih. Jadi setelah itu saya gambling, saya bilang, wah ini 50-50 nih. Ini udah tes. Apa namanya pra. Oh, Jadi sebelum udah tes. iya, tapi udah datang kayak sama 5 gini Wah, ini udah gambling banget namanya. Iya, saya bilang saya masih sekolah di situ Pak. Ya, Jadi saya kayak- kira kamu udah dapat di sini, kamu baru Oh, ke sana. buru-buru tapi masih kayak aduh udah jangan katanya jangan. Karena kan terlalu bahaya resikonya waktu itu kan. Oke, tapi mereka bilang juga kayak gini, ya minimal adalah anak-anak kayak kamu di Doski ini karena mungkin dianggapnya kurang gitu. Ya udah, terus? Terus setelah itu nggak bisa Bu, saya emang kayaknya finance nih masalahnya nih sama sosial udah kayak gak Terus? mendung lagi. Akhirnya ikut tes. Akhirnya ikut tes di sini di ruang IPS berapa? Di 27. sini lantai 3. Ah, 27. Tabrakan nggak? Tabrakan. Enggak, akhirnya saya enggak apa namanya 27 iya di SMA 5 27 dulu SMA 5 27 tapi saya enggak lanjutin lagi. Maksudnya kayak dia diterima juga. Terima juga. Di peringkat berapa gitu. Teman saya ada di 27 peringkat 1 dia, kalau saya peringkat keberapa Anak tapi Doski masuk juga? iya anak Doski sekelas saya. Oh. Sekelas. Dulu saya itu 10 IPA 2 kalau di Doski dulu. Mutasi gitu juga beratnya berkasnya sama atau nggak sih sama kayak PPDB? Kayak prestasi. Dia Prestasi, kan? dia rapor semester 1 dulu dipakai. Terus dia minta prestasi kalau ada, terus dia minta apa lagi ya? Nilai yang kemarin apa pas dia kasih itu Iya, tuh kan. nilainya Tapi jujur Pak, kita tuh sebenarnya pakai strategi buat menangin kayak ginian karena ternyata porsi paling gede nilainya itu adalah porsi raport dari kita sebelum kita plus makanya kalau saya pede. mau lulus di tes ini Hah? tapi rapor tidak mencukupi tetap akan gagal oleh yang dari awal Betul, nggak betul. bagus. Tapi nggak ada kendala berkas gitu kan? Nggak, Itu kalau jadi bukan. misalnya ada teman-teman kalian mau mutasi kayak gitu ya, itu triknya lah, Triknya. tips and triknya gitu. Tuh, tapi saya pede gini, saya pede lah. Kenapa nggak bisa masuk, orang bagus nilainya 90 ke atas semua ya Dulu udahlah. ada temen aku juga sih yang mutasi dari 5 ke 68. 5 ke 68. Iya. Gokil ini Kelas. dari negeri. Pas akornya Nggak kelas masalah. 10. Dulu kan Nggak, kelas 10 gokil. temenan sama dia juga kan. Nah. Diajak sama dia tuh, ayo ke 68. Wah, kemarin mau ke 68 gajah dipilih ke 5. Sekarang gajah ke dapat temen aku ke 68. Bahkan temen jadi tahun pertama aku di 5 online. Iya. Iya. Dianya tuh pintar tuh di kelas. Ya kadang kan kayak udah belum tugasnya, terus dia kan jadi pindah ke 68. Kenapa nggak mau ikut? Ya karena Ya. balik lagi ke poin awal, nggak jauh. 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 Pertimbangan kita tuh Soalnya namanya di tempat tuh. Jakarta sama Jawa tuh beda banget Pak. Kita tuh kalau di Jawa tuh paling lambat ya, masuk 7.15. Tempat saya macam 7 di Lampung. Iya, kalau di sini 6.30. Jadi ya saya antisipasi macet dan lain-lain. Tapi saya nggak tahu ya. Waktu saya mau dulu SNMPTN namanya SNMPTN, sekarang SNMPTN. Dulu waktu saya lagi bimbel, itu kan Lampung tuh padat juga karena sepupu saya tuh tinggalnya di Kota Bandar Lampung dan saya nginap di situ 2 bulan kan untuk bimbel. Di situ padat sama kayak Jakarta padat, walaupun lebih padat di sini. Cuman di sana masuk setengah 8. Ingat banget saya, ingat banget setengah Siap 8. banget ya. Di sini setengah 7. Makanya saya pas datang ke Jakarta kayak Kayak shock gitu, kayak. seriusnya setengah 7. Iya, sama Tempat saya saya, juga shock. tempat saya jam 7, kamu 7.15. 7.15. Di Lampung setengah 8. Maksudnya tuh perasaan sekolah di mana-mana siang ya, kalau di sini pagi. Iya. Iya, makanya kan. Kalau Tangerang pas saya di SMP PGRI 2 dulu malah tempat 5 apa ya paling itu. Iya, intinya lewat dari setengah 7 kan, Ngikutin mau jam 7 Jakarta, kan. Tapi di Jakarta kan sekarang kayak ada takarannya, jadi jam 6.30 sampai jam berapa tuh anak sekolah. Kabarnya ya, Paginya kabarnya tuh karena orang kerja. bentrokan sama orang kerja. Iya, makanya Cuma gitu. yang nggak tahu ya, mungkin saya salah ya, koreksi aja. Yang saya pernah lalui waktunya itu waktu padat itu dari jam 6 sampai setengah 7 lewat lah. Iya. Jam 7 kurang tuh udah sepi, udah bukan sepi sih, udah lancar gitu. Jadi Lancar, ya. seandainya anak SMA Jakarta setengah 8 itu nggak ada masalah sebenarnya. Dengan porsi waktu sampai jam 3 sore kan lumayan itu bisa Iya. bikin ngantuk juga. Mungkin
apa namanya Pak, poinnya itu untuk mendapatkan waktu seefektif mungkin kali, sebanyak mungkin Terus kali. kalau buat apel juga Enggak tuh, juga. kalau buat apel juga kalau jam 8 kan pasti panas banget lah. Iya bisa. Iya. Tapi ya ini kebijakan pemerintah, kita tidak bisa mengkoreksi ya. Tapi kalau dari daerah saya sendiri, kalau dibilang efektivitas enggak, kami efektif. Kami upacara jam 7.15. Oke. Saat matahari tarik. Tapi kan resiko kita sebagai peserta didik dan orang yang itu biasa aja, panas matahari. Dibilang apakah anak yang sekolah siang bodoh? Tidak, buktinya ya teman-teman saya lulusan STAN gitu lah. Kita ya. bisa Ini harus bedain lama-lama jadi jam subuh lagi. Iya. Ini nyinggung kayak gitu. Saya sih lanjut ya. Ada. Ada jam 12 malam. Oke. Sholat subuh. Oke, sekarang berarti keadaannya masuk SMA 5. Waktu itu pas masuk SMA 5 sempat sebulan doang baca aktif di kelas. 2 bulannya kan kita COVID lagi, waktu itu kan ada kasus. Apa Bulan Februari Maret. Kenapa? Ya kan udah masuk gitu kan. Kan Iya. Februari Maret itu kan pas Awal-awal. COVID lagi tinggi lagi. Oh April iya, masuk lagi. kita saya cerita lanjut lagi nih biar saya ingat-ingat nih. Masuk nih, masuk. Masuk. Oke, senang lah selebrasi di kelas terus gitu. Masuk ke SMA 5. Oh iya. Masih balik sono. Masih sekolah Apa? saya 3 hari 2 hari kan masih di Oh, masih situ. sana walaupun udah diterima. Saat terakhir yang saya ingat itu sehari apa ya? Tapi Jumat. dibukuin sama dikira udah secara langsung. Selama kan dia sama Lima juga masih dibekuin posisinya. Ntar dicairinnya lagi tuh pas bulan apa gitu. Makanya saya pas itu nggak bisa ikut KSN ya pas kelas 10 itu. Oh iya. Terus saya senang selebrasi. Saya paling ingat terakhir di Doski itu hari Jumat. Selebrasi siu. Iya, siu. Udah seneng banget itu, benar seneng banget itu. Gak Terus masalahnya. gimana teman-teman? Banyak yang nggak suka lah. Sedih. Maksudnya? Enggak, malah seneng. Gak ada gue malah seneng ya. Malah yes, nggak masuk, nggak ada nih si gembel ini katanya. Di sana gue dibenci ya satu kelas sumpah. Pabrik yang nungguin Pak di situ Pak. Di sini juga kan? Biasa lah. Iya lone wolf gimana sih lone wolf gitu lah ya lone wolf. Gila saya. Boleh. Ya, jadi ya senang gitu selebrasi terakhir itu fisika di Jumat. Pak Sugi, saya ingat Pak Sugi. Ya gitulah. Habis itu masuk sini ditelepon. Saya lagi di Indomaret, inget banget lagi beli wafer lah, lagi beli makanan. Jadi saya Warteg. enggak disuruh ya disclaimer disuruh. Tapi ya hubungan dengan guru-guru sana masih baik kan? Masih banyak ngechat, masih ada. Berarti Alhamdulillah. tidak. Enggak problem. Tinggal melupakan. Nah, Iya. udah kan Ditelepon. Ya, Ditelepon dulu gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan siapa ya Pak ya? Ini kami dari pihak SMA 5. Ini apakah betul dengan Ananda Adam Dorman? Mas Agung kali ya. Gak tahu saya kayak Pak Agung. Iya betul Pak. Ya jadi kami ingin mengabarkan bahwa nanti Ananda Adam Dorman sudah bisa masuk hari Senin ya. Oh. Oh ya udah pakai gini ya Terus, maksudnya. terus. Iya, udah bisa masuk hari Senin ya. Januari kan? Udah aktif ya, udah trial pas itu karena posisinya udah trial ya, udah trial hari Januari udah trial udah. Oke siap, baik Pak. Ya ditunggu kehadirannya. Iya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ya wassalam udah saya. Terus pas masuk gimana rasanya masuk awal upacara gak sih hari Seninnya? Enggak, gua Belum pacaran. saya terakhir bukan hari Jumat, terakhir hari Senin sempat masuk itu farewell. Pacaran kita waktu itu. Enggak ada upacara, enggak boleh. Pacaran tuh baru pas pertengahan 2022. Iya betul, bulan Juli. Iya, Itu kan Sumpah itu jatuhnya nggak aktif lah, kalau itu nggak aktif lah. Nih, ya saya milih hari Senin hari Selasa pas itu. Jadi hari Senin kan udah mulai aktif kan, tanggal berapa saya lupa, 20-an kalau nggak salah. Di akhir Januari sih saya tuh. Iya betul, gitu. Terus kayak saya bilang hari Senin, masa saya nggak farewell sih sama kelas saya yang 10 IPA 2 di Doski ini, nggak enak lah sama orang-orang. Walaupun saya public enemy juga minimal ada adab lah ya. Jadi balik. Itu cuma pindah tempat doang. Di sini public enemy juga. sama aja. Boleh ditakdirkan Nggak gue. apa-apa. Terus Oke, ya gitu. kita berpisah Oke. teman. Farewell. Foto terakhir lah ini tuh foto bareng-bareng, foto-foto bareng gitu. Karena yang di kelas saya itu ada 3 orang yang perlu mutasi. Ya tadi di 27. Di 27 peringkat 1 ada. Terus satu lagi di mana? Satu lagi di SMA 4 Gambir. Oh, Gambir. Satu lagi di SMA 5 ini. Oh. Karena sebenarnya di sini tuh ada, maksudnya pas mutasi ya, banyak yang mau ke SMA 5 tuh banyak. Dari Doski. Dari Doski 1 tuh banyak, ada 4-3 orang saya ingat tuh, tapi gagal semua. Iya, Bukan saya doang. semoga anak-anak
juga sukses-sukses ya. Amin. Nah sekarang yang saya tahu kamu kan waktu pertama kali masuk itu membawa panah ya. Itu kan Apa? doski kan, panahan. Ya, Emang ekskul dari doski kan? bukan eskul apa Pak, bahasanya tuh klub. Karena Klub. ini Oh, beda? Beda kalau gini. Jadi sejarahnya itu namanya Itu kan panah, klub. ya klubnya namanya Panahmu. Dia itu didirikan memang tepatnya di Doski gitu kan. Panahanmu itu apa? Panahan Muhammadiyah. Panahan CR49. Terus didirikannya itu bukan sama orang-orang sekolah tapi langsung ditangani sama alumni-alumni sana. Oh enak dong. Iya, jadi jatuhnya bukan klub sekolah ya. Bukan. Jadi klub luar tapi Klub berdiri klub beneran. Jadi punya tempatnya ada Komunitas tapi sendiri ya, komunitas sendiri di situ. Jadi mandiri, independen, terus Jadi juga sekolah- bisa rekrut. Sekolah nggak ngasih biaya gitu ya? Enggak. Justru bahasanya apa ya? Sekolah kalau mau ikut ya silahkan, tapi jangan ngatur-ngatur tempat panah ini. Komunitas ya. Nggak bisa diatur. Tapi yang ngisi memang pada saat itu sempet ya. Jadi gini ceritanya 2020 namanya Panahmu berdiri itu Pak Fris. Terus pas itu masih dikit lah, yang main baru alumni doang kan, narik kan. Tapi lama kelamaan mulai besar gitu kan. Anak-anak baru masuk tuh ada doski. Ada beberapa lah, karena memang belum besar. Karena udah ada beberapa eskul. Kalau ini saya bilang nih eskul yang udah reputasi gede di situ. Oh ada ekskul, ada klub beda itu. Beda. Oh di sana ada ekskul juga. Ada Sekolah. sekolah ada lah, kamu salah. Oke. Terus Nah itu ngebawa itu waktu di sana tuh statusnya gimana? Memang udah banyak prestasi kah atau sudah jadi pelatih tetap atau gimana? Makanya saya bilang tadi perkembangannya itu selama 3 tahun ini 2021 itu paling gencar karena posisinya saya juga masuk Doski 2021 tuh bulan Juni apa Juli gitu. Terus di situ saya bilang ada panahan nggak ya? Biasanya sekolah Islam ini ada panahan. Saya mikirnya Oh gitu dari dong, SMP pinjem memang friend. kenal panahan? Udah dari SMP udah kenal panahan, tapi saya belum bisa realisasi karena jarang kalau di Tangerang kan. Oke masuk. Masuk. Ada ternyata. Ternyata ada, tapi diingetin sekali lagi ini spesial karena jatuhnya bukan eskul, jatuhnya lebih ke arah klub. Jadi kalau mau berarti antum jadi anggota klub sini, bukan jadi eskul. Tapi posisinya di situ ternyata itu adalah program kaderisasinya Panahmu. Jadi kader untuk mendidik agar menjadi seorang apa namanya Pak ya? Kompetitor. Ada 2 jenis tipikal kompetitor atau coach. Kalau kompetitor dia fokus di luar, dia Atlet. fokusnya atlet. Oh. Ya satu lagi jadi coach. Jadi antum jadi trainer di situ. Bagus Jadi, loh program itu bagus. 2 programnya anak-anak yang isi memang sepantaran saya kelas 10, kelas 11, 12. Tapi itu yang anak sekolah ikut komunitas itu kan ikut lomba panahan juga nggak? Ada lomba panahan secara internal ada. Terus kalau liganya ada. terus kalau menang sekolah ikut di kayak di sekolah gitu nggak? Iya memang di sekolah Sang. Jadi tempatnya wadahnya karena memang enggak kan apa? Kasarnya kayak lomba, menang. Saya kan ya hadiahnya sama sekolah. Iya, oke. Ini itu hadiah dari mana? Iya. Oh, sponsorshipnya memang kan ada pengajuan proposal. Jadi Oh, tetap sekolah. sponsorshipnya ada. Buat pialanya gitu buat komunitas atau buat sekolah? Sekolah lebih ke arah gimana ya? Enggak itu Bahkan untuk gua- hadiahnya berupa trofi itu Trofi itu ada. untuk sekolah atau Oh komunitas enggak, lain? komunitas lah kan dibilang. Mereka ruangan sendiri berarti ya. Iya, memang bagian sendiri dia Pak, di independen dia. Nah, kamu kan saat yang pertama kali saya tahu tuh saya kaget waktu kan saya kan baru masuk SMA 5 tahun 2021 kan. Saya kaget pas itu 2022 kok ada panahan di SMA 5. Iya, Saya saya kaget, juga. iya. Kok Saya kira anak jadi luar. kawin jadi panahan kenapa Iya, nih? Saya kira anak luar soalnya waktu itu main ada Rehan, anak Rohis lah. Kan. Saya kira, wih keren dia Rohis main panahan saya bilang kan. Makanya saya sempat nyoba segala macam. Nah itu waktu ngebawa panahan ke SMA 5 tuh ada misi apa gitu, visi misi apa gitu. Misalnya, wah SMA 5 belum ada nih. Nanti di Rohis kita harus menguatkan karena ada atas dasar alasan apa gitu. Oke. Jadi posisinya guru bilang begini pesan kalau bisa sih panahan ya dipantepin dulu di Panahmu ini dimantepin, ajarin adik-adiknya kaderisasi karena kamu posisi udah apa namanya young trainer Pak, apa sih namanya itu? Young coach. Jadi posisi Berarti walaupun usia kamu bukan muda. anak doski tetap di komunitas diakui. Tetap diakui, Oke, legalitasnya ada. Ya saya jatuhnya yang coach lah bahasanya lah, yang coach di situ dibilang ya kalau bisa mantepin dulu Muhammadiyah, jangan mantepin yang di luar dulu gitu. Tapi posisi kan udah di SMA 5, bingung saya gimana gitu. Habis Waktunya, itu, atur waktunya. tapi guru-guru pada bilang apa namanya pas itu boys gitu-gitu bilang kayak ya kalau bisa panahan di sinilah, ajarin nih hidupin panahan lagi katanya. Ini tapi Tapi sudah ada.
panahmu panah Masih aktif nggak? di SMA 5 kan dulu Rohis ada panahan kan? Emang ada, Ada, cuman nggak hidup. Iya, di belakang kan. Iya, tapi nggak hidup katanya. Nggak hidup panahannya yang three finger gitu yang panjang. Saya bilang, Bu, panahan ini dengan panahan saya beda. Panahan itu tekniknya beda, apa namanya? Ya sisi-sisi apa ya? Aspek-aspek apa sih bahasa itu Pak? Teknik, terus kayak definisi lah, kayak beda alirannya beda gitu saya bilang. juga yang terfinger itu berarti yang khusus buat atlet. Iya, iya. Perang kan yang kamu pelajari Ya, kan kalau- memang khusus buat sunnah rasul ya. Betul, sunnah rasul itu. Enggak, sebenarnya saya nggak bisa bilang panahan yang three finger itu bukan sunnah rasul juga, tapi bahasanya Ada mazhabnya. Gitu. ada mazhabnya. Kalau panahan saya itu memang panahan dari Sanatnya kemana Turki. sanatnya? Sanatnya itu sampai ke Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah itu sampai. Jadi saya jelasin nih biar nggak ngada-ngada, kitabnya itu namanya Al-Furusyatil Muhammadiyah. Itu kitab buatannya Ibnul Qayyim yang merupakan murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, mereka ini tuh ulama-ulama Furusyah Islam. Jadi memang panahan yang berkuda ini, yang kayak gini nih, tamdraw gini, itu panahannya sanatnya jelas. Tapi saya nggak bisa bilang kalau yang three finger bukan itu ya Pak ya. Saya memang belum mendalami ke sana aja. Tapi kalau insya Allah kalau panahan yang tamdraw ini panahan Islam, saya bisa ngomong. Bisa. Terus nanti kita bahas lagi gitu. Terus waktu masuk ke sini ada culture shock nggak? Culture shock. Nah, Jujur. ataukah di Joski sama sini sama gitu? 2 kali culture shocknya. Maksudnya? 2 kali dari Tangerang, dari PGRI 2 Ciledug SMP ke Doski itu udah kaget banget loh. Kok begini? Oh iya, Tangerang ya? Iya, Tangerang, saya Jakarta. Tangerang kaget. Di SMP PGRI 2 dulu kan teman-temannya ibaratnya ya walaupun awal-awal nggak kenal tapi lama-lama akrab, terus kayak hangout sering main Itu bareng. proses. Betul. Terus Tapi dan terus di sini. vibes-nya beda Pak. Kalau di Tangerang tuh kayak mungkin saya dapetnya yang jatahnya anak rumahan kali ya, jadi teman-temannya anak rumahan semua enak lah. Kalau saya memang frekuensi begitu. Kalau yang di Doski itu oknum nih, oknum ya. Saya nggak bilang Di Doskinya. mana-mana ada Ya. sih. Tapi kan keterlaluan dong. Maksudnya kayak begini semua lagi. Tapi pede Apa nih? di Bisa sekolah. menteri hari. Nah, itu. Terus culture shock di sini. Culture shock di sini Kalau di SMA 5 itu masa dibahas ya gitu ya. Maksudnya culture shock secara Circle pasti shock. kelas, ya, apa yang gitu kan? Kayak Apa mendiskreditkan? awkward aneh, kayak weird banget lah rasanya, kayak "Hah, gini." Maksudnya Maksudnya kenapa tuh? di gua pakai komparasinya tuh antara zaman gue SMP sama zaman gue SMA sama. Jadi kayak kalau di SMP kayaknya walaupun nggak akar-akar tapi bisa diajak kerja sama gitu temen-temennya. Ini kalau lagi kerja kelompok ya gini banget ya. Mungkin ya itulah pengaruh. Circle-circle-annya. Kan kamu kan asal Tangerang berarti kan, bukan Jakarta kan. Ya mungkin itu beda daerah, beda ya. Iya, beda target lah ya. Ya di mana bumi dipijak di situ. Itu langit dijunjung ya. Saya emang nggak mau jadi lone wolf dong, udah jadi tokoh public enemy. Cuma beda tempat aja. Bullshit. Nah, sebelum masuk ke Risang lagi, pas masuk kelas 11 ini, udah ada komparasi belum? Kelas 10 ya? Atau justru Udah. kelas 11 ini lebih enak? Mending SMP. Ya, kita tidak memakai itu, nggak apple to apple kalau kayak SMP. Enggak, Kalau Jawa. oh mending kelas 10 atau kelas 11? Ah, Mending kelas 10, mending kelas 10. Jujur. Karena mending kelas 10. waktu itu masih offline, online. Iya, Atau tapi karena- pas trial ya udah mulai enak, teman-temannya juga enak. Saya dapat kelas yang 10. kelas 10. Sama siapa aja tuh? Saya nggak apa Nyebutin namanya boleh? Ya, soalnya saya kan nggak ngajar kelas 10. Enggak, tapi boleh nyebutin nama orang. Boleh. Siapa? Yang dirasa enak bagi kamu siapa? Ibnu, anak IPA 3, Ibnu, Oh, Ibnu, siapa? Aquila, anak IPA 3 juga. Dengan Lilo ya? Dilo, ya. Terus sama Charles, anak IPA 2, ada Adam Basam, anak IPA Oh, 3. itu kamu akrab banget, udah kenal dari kelas 10. Dari itu sekelas semua dulunya, Pak. 10 IPA 2. Oh, pas tuh saya waktu itu akrab banget ya nak. Teman-teman saya dulu itu jatuhnya, itu yang frekuensi saya di sini. Jadi kayak kita nyambung kalau ngobrol, sering ke rumah Oke. bareng, ke Terus rumah. perasaan pas kelasnya diacak gitu gimana? Kacau sih, nggak enak banget. Mantap ya berarti ya, pemikiran sama sih. Kacau, nggak enak. Soalnya di SMP dulu Pak ada sistem namanya tuh unggulan sama reguler. Ya, zaman saya ada kayak gitu. Ada. Bahkan di Harus pakai SMP, tes. di SMP saya tuh ada akselerasi, SMP Negeri 1 Ah. Komplek dulu ya. Ada kelas Axel, kelas spesial, Ah. sama kelas biasa. Kelas apa tuh? Kelas Akselerasi enggak yang kecepatan. yang saya tahu yang naik kelas lulus khusus. lulus 2 tahun gitu. Ya, 2 tahun doang, itu Axel. Nah, ini di zaman adik saya. Di zaman saya tuh kelas spesial.
kelas spesial itu adalah anak-anak berprestasi di bidang olahraga. Dan Ah. saya pokoknya berprestasi lah, Jadi saya berprestasi dan oh, olahraga, prestasi dan olahraga. Nah, saya itu tim basket kelas 10. Nggak percaya. Sumpah, demi Allah. Coba. Saya tim basket. Coba main. Udah pernah main. Ah, Saya tim basket. Jadi saya masuk kelas itu. udah Dapet jadi saya. guru olahraga, jadi guru Nah, olahraga. butuh realisasi. Udah cocok loh. Udah cocok. Jadi gitu ya, saya masuk kelas itu. Dan memang di sana Ya, anaknya ya. selain anak yang jago olahraga, Iya. pinter. Jadi bukan jago olahraga bego, enggak. Tapi jago olahraga Oh, pinter. dua-duanya. Oh, ini Bedanya keren. di situ. Oh, ini keren ini. Enggak, kelas itu bedanya ya, SMP saya itu SMP terbaik. Berarti ini SMP unggulan. Jadi anak yang masuk di kelas olahraga itu bukan anak yang bodoh tapi pintar olahraga. Oh, enggak. karena stigmanya yang jago olahraga biasa akademisnya Enggak, jelek ya? enggak. Iya, enggak Justru, stigmanya. iya, justru yang waktu tahun saya itu kebetulan di kelas saya pintar dan jago olahraga. Oh, itu Berarti oke kalau banget gitu sih. badannya bagus-bagus terus pintar. Iya, oke. tapi Kalau pinternya masih random, masih random lah pinter ya, enggak jenius. Karena ada sendiri kelas yang pinter-pinter itu ada sendiri. Nah, yang kami itu pinternya itu ibarat kalau ranking itu ranking 3 sampai ranking 10 lah. Ada di kelas itu. Ngerti kan? Tapi pinter kan, tapi satu duanya tidak sopan Karena- situ. Iya, karena biasanya stigmanya orang yang pintar olahraga biasanya akademisnya kurang, Nah, makanya dia tapi fokus ke iya itu. olahraga. Nah, yang spesial adalah di situ pintar dan memang tim olahraga gitu. Dan saya masuk kelas itu karena saya masuk tim basket doang. Walaupun saya mau juara kelas, waktu itu belum juara kelas. Sombong. Berarti ini dok, Kesombongan. kelasnya kayak populer gitu dok. Dia Iya, bisa wah olahraga, populer banget, pintar. populer banget. Terus Karena rasanya gimana gitu? Hah? Pernah ada jujur ya, apa? bukan saya bermaksud sombong. Dimanapun kelas saya bodo amat. Oh, iya. Dimanapun saya berada, karena saya love dari dulu. Wow. Dimanapun saya berada, saya bodo amat. Maksudnya temen ganti ya bodo amat, guru ganti bodo amat. Mau saya gitu loh. Iya, Saya iya. tuh selalu berpikir saya selalu nyaman di situ itu aja. Gimana saya cara? Ya makanya waktu kelas SMP dulu yang dapat kelas unggulan itu, kelas spesial itu, ya saya dengan cara saya sendiri ya. Misalnya saya bergaul, saya tidak memilih teman. Terus juga kalau ada teman, jadi ada pernah kasus kejadian kayak gini. Dulu kan masih musim Tamiya tuh. Teman saya tuh orang kaya, dinamonya mahal, dinamonya tuh mahal, Iya, iya. dinamonya mahal, sempat hilang. Saya seorang wibu. Dituduh. Enggak, bukan. Ini ceritanya gini, saya wibu dan saya waktu itu lagi ngoleksi komik Conan. Ibu campur. Oh, bantu ini nyari. Tahu Conan ya, Ah. detektif Conan. Nah saya benar-benar menghayati setiap anime demang yang saya baca gitu kan. Nah saat itu teman saya kehilangan dinamo. High school Dia days nih. enggak lah, Conan. Jadi pada cari ke satu ke sekolah nggak ketemu. Ditanyalah ke kelas, bukan ke saya ke kelas. Bantu dong cari dinamo gua hilang gitu. Bodo amat. Terus saya kan orangnya biasanya kan mana dinamonya, tapi janji ya beliin mie ya, mie Sakura kalau sekarang nih ya. Wah. Saya bilang kalau ketemu tolong ya bayar ya jajanin ya. Ini Oke siap parah. katanya, karena dia orang kaya saya nggak manfaatin, saya cuma ngambil keuntungan dari Enggak. gitu. Jadi lagi lapar, jadi lagi lapar. Pamri. Ya tidak halal. Halal. Terus akhirnya saya cuma nanya dua hal. Terakhir di mana Ya. ngelihatnya atau terakhir di mana ingatnya, kedua rutenya mana. Saya cuma modal itu. Karena di Conan waktu itu yang saya baca ada kasus kayak gitu. Butuh rute doang. Sama di mana checkpointnya. Ya. Nah saya cuma ngomong gitu doang. Akhirnya dibawa lah. Saya bilang situ tuh. Saya bilang. Bukan karena saya indigo, saya nggak indigo ya. Tapi saya tahu tempatnya. Saya bilang coba cek di situ. Bener, diselokan. Oh, moralnya berarti Selokan. Iya. Ya dong. Tepat banget sesuai dengan yang prediksi saya. Tapi saya bukan indigo ya, saya tidak bisa membaca situasi. Saya cuma ngikutin checkpoint dan rute. Karena saya baca Conan seperti itu. Moralnya berarti detektif Conan tuh bisa membuat Anda menjadi detektif. Enggak juga, karena kan enggak. Gini loh, kalau kita membaca novel atau komik yang bersifat detektif itu istilahnya misteri ya. Iya. Yang kayak Investigasi. gitu. Iya, investigasi gitu temanya. Itu sebenarnya itu ada ilmu yang bisa kita petik loh. Overflow juga ada ilmu. Iya, karena kayak Enggak ada. Enggak, kayak tuh yang novel terkenal tuh Apa detektif. mau? Detektif. Sherlock Holmes. Sherlock. Sherlock. Sherlock Holmes itu kan yang bikin novel itu orang pintar. Iya, betul. Detektif Conan itu juga, Wayang Magosho itu orang pintar loh. Tapi dia kalau ngecek kasus kan dia pakai deduksi gitu kayak Itu kan ada metode. dugaan Dia gitu. pakai metode, itu Iya, metode ada namanya. metodenya. Nah, saya pakai metode itu secara tidak sadar. Yang saya pakai metode, saya bayangin loh, anak sekolah yang tidak ngerti apa-apa cuma modal wibu doang.
Saya ngikutin 2 poin doang, saya tanya checkpoint di mana, rute di mana, terus saya bilang di situ. Bener. Di podcast jadi berusaha ngangkat Kenapa nggak bingung. jadi detektif gitu pak? Hah? Kenapa nggak jadi detektif? Otak saya nggak sanggup. Walaupun kan ada pintar, tapi nggak interesting pintar. gitu kan? Eh, Ada tertarik. saya anak adik-adik, dan saya itu orang bosenan. ADHD itu Hyperactive. hiperaktif kan? Krisis. Ya. Jadi itu adik-adik dan saya orang bosenan. Saya itu sebenarnya bosen dengan satu kegiatan, kalau dilakuin lagi akan bosen banget. Apaan nonton podcast horor mulu? Enggak, sekarang udah tobat. Ah, Sejak 3 bulan. Oke, kita lanjut lagi ke Risang. Untuk pembelajaran deh, kita tidak akan menyebut hal negatif ya. Maksudnya pembelajaran itu dari yang kamu dapat di kelas 11 berarti semester 2 sampai kelas 12 ini, kamu sekarang kita bicara sama diri sendiri aja deh. Kamu merasa cukup atau kurang nggak untuk modal kamu lulus ini? Atau kayak, ada Pak, sebenarnya kalau bisa tambah setahun lagi gue pengen. Enggak, maksudnya ini nggak seandainya enggak setahun lagi itu maksudnya mengulangi yang COVID waktu itu seandainya tidak ada gitu. Oh, jadi balik lagi. Iya, seandainya apa, kita tidak boleh berandai, tapi misalnya seandainya COVID itu tidak ada, mungkin akan cukup otak gue ini mencerna semua. Oh iya, jujur. Nah ini yang tidak risau dulu, gimana? Apakah ya biasa aja sih, gimana? Oke, jadi kalau dari aku sendiri dari kelas 11 ke kelas 12 ya, kalau ilmu itu masih belum cukup. Lebih tepatnya bukan kelas 11 dong, dari kelas 10. Iya, karena ya gimana ya, secara nggak langsung tuh kalau dari Makanya kelas 10, kalau dari kelas 10 kan saya online. maunya. Online kan gimana ya, kayak paham itu lebih susah. Jadi kayak Benar. materi sana itu nggak masuk ke otak. Benar, Sedangkan mengerti kalau kita dalam pelajaran itu kan kita pada dasarnya dulu. Dasar, kalau udah ngerti, baru ke next level. Tapi percuma kalau dasarnya nggak ngerti, kita langsung ke next level. Ntar jadi berubah dong. Ini kondisional ya, Iya. dalam kondisi aja Dalam sebenarnya. kondisi, ya, nggak Berarti bisa dihindari memang sih. apa ya, kayak sedih jatuhnya ya. Iya. Ironi. Maka dari nggak mau nggak mau kita harus ngambil dari luar kayak misalnya bimbel atau apa gitu. Kamu bimbel? Ya nggak sih. Iya. Cuma- Pas kamu kelas 2 tuh ini kayak sedih nggak pas ngeliat, ya Allah udah tinggal berapa hari lagi mau lulus tapi kayak ngerasa kurang gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Iya itu aku bimbel itu mau keluar dari kelas 12 sih. Aku baru berarti. Iya tapi bimbel cuma kayak speaking bahasa Inggris doang. Oh nggak bimbel kalau umum gitu, Enggak. gitu. Kalau itu sih paling ya belajar sendiri lah, dari YouTube kan banyak tuh channel-channel. Ya, enak sih sekarang. Kalau saya dulu harus bimbel banget. Iya. Saya bimbel. Soalnya emang zaman sekarang emang lebih enak lah istilahnya. Nah, materi, tapi hati-hati ya, materi di tersebar luas itu tidak semuanya benar. Kayak di Brandly, saya tidak meremehkan Brandly, tapi saya guru seni budaya pernah ngecek Brandly, jawabannya ngaco. Iya. Bukan, banyak masalah Karena Brandly itu kan Iya. orang sendiri ya. Iya, kan? Pak. Siswanya Kayak juga. Wikipedia dia sistemnya. Bisa milih. Terus Adam Dorman, kira-kira gimana? Sama pertanyaan kayak Risang tadi. Apa? Tidak mendeskripsikan orang atau nama atau segala macam, tapi Iya. ke diri kamu sendiri cermin. Pas kamu dari pindah dari Doski, berarti dari Doski sampai ke sini kan, di Doski pasti kena wabah kan waktu udah Apa? lagi musim COVID kan waktu itu Iya. kan. Nah, pelajaran yang kamu dapat Doski dari SMA 5 sampai ke kelas 11 sekarang, merasa kurang atau tidak sebenarnya secara jujur dan Jujur ya, diri sendiri. tidak mengomentari guru atau iya, apa, iya, diri pribadi. sendiri. Jujur itu saya orang itu merasa pengen lagi dan lagi. Jadi bagi saya kurang jujur. Saya harus sama pas menguasai semuanya. kondisional di COVID itu ya terutama Iya, ya. betul. Itu gimana? Maksimal nggak waktu di COVID? Kalau Risang ngomong memang tidak maksimal. Nah kamu kan kata kamu di kelas kamu tuh kompetitif kan? Berarti harusnya levelnya beda dong. Oh iya betul. Nah maksimal nggak? Latar belakangnya kan dari SMP kompetitif, saya balikin lagi nih. Wah saya harus lebih kompetitif, makin kompetitif lagi. di Berarti SMA. puas waktu itu pas COVID? Iya puas, tapi serasanya gimana ya Pak? Karena memang dapat habitat baru di SMA, Dan otomatis. kondisional COVID juga. Iya, dan materi baru, tekanannya pressure-nya banyak dan juga online ya. Jadi nggak maksimal pembelajaran yang dikasih. Ya enggak kita ngomong objektif aja karena jujur berdasarkan data ya, kemarin ada survei gitu Pak, saya lupa dari mana sumbernya. Source-nya Transmibro. Jadi mengatakan bahwa ternyata COVID itu tuh membuat apa ya? Meningkatkan tingkat kebodohan. Bahasanya tuh Wah, inilah degradasi intelektual lah, intelektual. lebih Karena lebih aman lah. iya, benar degradasi yang intelektual atau reduksi intelektual. Karena bahasanya yang dari SMP-nya, misalnya ini kita ngomongin SMP nih, SMP-nya udah kompetitif kuat lah bahasanya akademisnya, pas digebrak di SMA kaget, jatuhin ke bawah, harus mulai dari awal lagi kayak Iya jujur sih. nge-push. Aku juga kayak gitu SMP. Benar. Kalau kalian nanti kuliah, kalau belajar Kaget lagi lah. apa enggak? Kalau belajar teori tentang
pendidikan atau teori tentang pertumbuhan manusia intelektual segala macam, itu memang akan pengaruh sih. Kalau misalnya umur A, B itu daya intelektualnya, cara pembelajaran seperti ini, umur remaja gimana, dewasa awal gimana. Makanya kenapa kuliah itu sistemnya lebih banyak mandiri, ya karena saat itu kemampuan otak itu dirasa cukup matang. Nah itu saat tiba-tiba kalian COVID dan wajib banget kita mengikuti instruksi Bapak Presiden dan Menteri pemerintah terutama dunia, langsung dari dunia itu WHO PSBB itu ya kita mau tidak mau, Bapak Presiden juga pasti tidak mau kan sebenarnya. Cuma kita harus menurut daripada wabah ini makin menyebar gitu. Nah akibatnya yang usianya belum matang untuk belajar mandiri disuruh mandiri. Kalau pintar ya tetap pintar sebenarnya. Cuma kalau yang degradasinya beda. Saya nggak setuju Pak. Tetap ada degradasi. Terasa reduksinya. Terasa. Berarti tetap ya seperti itu. Menurut teori terkenal itu belum saatnya gitu. Betul. Karena otak ini masih harus ibarat kalau anak kecil tuh iya ada yang harus disuapi, ada yang harus tetap ditutorialkan. Beda-beda. Nah itu tiba-tiba online kaget kok duduk di rumah, udah tahu kalau kita di rumah pasti maunya tidur. Iya karena beda ininya sekolah kayak serasa libur. Iya, jadi kita kayak apa ya? Otak kita tuh jadi kayak berasa ini bukan sekolah. Iya betul. Sugesti Pak. Kayak kita lagi kerja kelompok di rumah kan pasti tiduran lah, ngobrol, main PS lah. Iya karena posisinya saya gini posisi bener-bener nih yang tadi dibilang sama Pak Fris. Jadi kayak kalau di rumah tuh kayak saya udah capek-capek sekolah kayak ngapain sih di rumah, ya ngepuas-puasin diri lah. Otak kita tuh secara tidak sadar dalam sugesti betul. Setengah banget gitu. Nah ini pertanyaan sekaligus terakhir ya. Iya. Nah Risam kan berapa hari lagi berarti? Sampai Selasa doang. Habis itu masuk lagi nggak? Iya itu belum dapat info sih. Belum dapat info. Kalau seandainya Selasa terakhir, sisanya kan tinggal nunggu cap 3 jari sama lulus-lulusan kan? Iya. UTBK itu sekitar Mei kalau nggak salah. Iya Mei. Nah, saya mau nanya dulu nih, kamu mau kemana habis ini? Kalau aku habis sekolah lanjut ke Akmil. Akmil di Akademi Militer di Magelang. Jawa Tengah. Iya. Mau ke Jogja lah, arah ke Jogja bener kan? Iya. Kapan itu pas UTBK? Enggak, kalau Akmil itu ada jadwalnya tersendiri. Jadi kayak kita nih daftar kan dibuka dari Januari sampai Mei. Itu ada waktu banyak dan itu buat nyiapin berkas-berkasnya, daftar online dulu. Udah tapi masih kurang dikit. Apa ya? Kayak ini apa sih nilai ujian? Rapor ya itu nanti memang nggak bisa. Iya. Nah, terus? Habis itu sama apa lagi tuh yang kayak SKCK, terus surat kesehatan. Kalau kita tuh udah sehat, apa ya? Kalau kesehatan bukan cukup ke rumah sakit aja. Iya. Medical check up. Iya kan itu kan masa berlakunya juga ada kan. Oh iya betul. Ya, makanya nanti masih ada aja. Iya. Ya sama beberapa hal lain tapi udah disiapin sih udah semua. Terus sama juga aku tuh sebenarnya nggak daftar Akmil doang sih. Banyak. Jadi kayak ya istilahnya tuh kayak buat menutupi. Kemarin masuk siswa eligible kan? Masuk. Tapi ya. Berarti udah BK ya, ikut tetap. Enggak. Mundurin diri. Hah? Mundurin diri. Kayak bentrok Akmil ya? Enggak, sebenarnya nggak bentrok tapi. Kenapa? Maksudnya mundurin diri maksudnya? Bisa. Soalnya kan kalau Akmil kan apa ya? Kalau daftar kedinasan nanti SNBP nggak dihapus, nggak diambil nih. Oh, jadi kan di blacklist sekolahnya terus. Ya kayak karena kamu mikir daripada sekolah saya di blacklist gara-gara saya gitu. Sebenarnya aku mau aja sih, tapi karena disuruh dulu ya udah. Ngurusin dulu ASS itu buat kelulusan sekolah. US. Ya, US. Berarti udah dari sekarang nih US-nya. Udah, Selasa terakhir dari Senin. Berarti ya kalian kan libur gara-gara US. Dan kalau UTBK itu untuk invitasi ke universitas. Undangan. Ya invitasi. Undangan dulu ya, invitasi. Habis itu baru yang tes. Nah, karena aku kan kamu bilang kamu nggak hanya di Akmil, kemana aja? Iya, jadi aku tuh masih bingung. Aku mau daftar. Sebenarnya tuh ada daftar 3 ya rencana ya. Ke Unhan, terus kedinasan juga. Kedinasan apa? Kedinasan Pertahanan. Universitas Pertahanan. Oh, tapi itu kan mepet banget ya Februari. Saat itu aku lagi sibuk-sibuknya. Pra, PAT, ini udah Maret. sama apa operasi juga. Terakhir tuh berapa? Operasi apa? Amanda. Untuk biar lulus di kesehatan. Iya, soalnya kalau di Akmil kan misalkan Amanda T2 itu garis merah, itu susah lulusnya. Jadi poin minus nanti. Apa Amanda? Iya. Tiroid berarti dipotong tuh yang
Iya, nih, makanya harus ini tuh menderita banget sih 5 hari makan bubur terus. 5 hari saya 2 minggu lewat. Apa kan D3? Saya D2. Saya udah ibarat tuh Gimana? udah terakhir banget. Jadi Harus kalau dioperasi? ya jadi Kalau kalau saya udah nutup, tahun 2020. Dan untuk nafas saya udah nggak bisa. Pas saya di meja operasi itu sebelum di anestesi, itu saya pakai pelat pacu jantung dulu. Jadi pas saya di anestesi, pok itu langsung pingsan. Nah itu ternyata saya dipasang banyak alat jantung. Makanya pas saya sadar, Bukannya kalau tindakan surgery itu kalau dia emang lagi darurat banget, amandel baru dipotong. saya udah darurat. Iya, udah darurat, Saya udah udah darurat. ketiga. Saya udah parah. Saya udah nggak bisa, nggak ada solusi. Karena motor apa namanya dia Iya, ngalangin. dikasih obat. iya Dikasih obat. ngalangin napas. Kempesnya cuma setengah hari atau sehari doang. Udah. Besoknya kambuh lagi. Makan dikit kambuh makan. Jadi buat informasi kayak amandel tuh ada 3 tingkatan. T1 tuh yang paling ringan, T2 sedang, dan T3 tuh paling berat. Jadi ya kalau nggak mau kena amandel ya jangan makan junk food lah, kurangin makanan yang gak bergizi. MSG itu micin apa? Iya, KFC, McD dan lain-lain lah. Makan yang 5 sehat pas sempurna aja. Pas sehat 5 sempurna. Pas sehat 5 sempurna. Terus alasan kamu memilih Akmil, Unhan, kedinasan berarti kayak IPDN segala macam ya? Itu Iya. karena apa? Itu karena gimana? ya? Cita-cita atau Sebenarnya orang tua? awalnya kan dulu ya niatnya mau jadi atlet ya. Apa? Atlet. Ya atlet bulu tangkis. Oh, keren nggak waktu itu nembak. Habis itu kan karena ya covid lah atau gimana kan, terus kayak aduh susah juga ya. Ya udah mending akhirnya berubah pikiran tuh jadi Akmil aja gitu kan. Bukan karena orang tua minta, karena orang tua Awalnya kan militer, pengen jadi atlet sendiri, lalu karena covid gini kan akhirnya dibujuk suruh Akmil. Enggak, tapi keluarga lu militer nggak? militer. Iya. Oh, militer Iya. keluarga. Habis itu Akmil, daftar Akmil. Tapi ya saya tuh kayak takut lah, misalnya kayak ilmu yang dibekal dari sekolah tuh belum cukup, kayak masih kurang lah. Tapi ternyata ada kebijakan baru sekarang. Jadi kalau Akmil tuh 70% dari psikotes. Jadi kalau psikotes lu bagus, ya itu masuk 70%. Jadi SKD Mudah-mudahan ya. kayak soal yang susah gitu nggak ada. Cuma 10% doang gitu kan, berapa persen. Mudah-mudahan lulus Amin, ya. amin, ya. Terus kalau kedinasan ya masih bisa kayak PDN atau STTD. Kalau nggak Berarti- masuk Polteknik. Tapi itu masih rencana. Iya. Bulan apa? Kalau STTD itu masih Mei juga Oh, pendaftaran. Kalau Akmil ya udah dari sekarang IPDN, sih. IPDN. PDN kurang tahu sih. Tapi masih lama ya, belum berarti ya. Iya. Belum. Kesimpulannya berarti banyak plan dong dia, Pak, plan A, B, Iya. C. Ya, kita skip dulu nanti ada sekalian closing. Nah, kalau Adam nih, kan Adam masih setahun lagi kan. Tapi sebenarnya tuh kelas 12 tuh nggak setahun tau, cuma 1 semester. berarti. Iya, betul. Saya tahu. Sisanya tuh cuma persiapan untuk Betul, betul, les dan betul. TPK segala macam. Nah. Nah, singkat aja, nggak usah terlalu panjang. Kamu kalau Rizal kan dia punya mimpi, berarti dari atlet kayak nggak bisa, ya udah ke Akmil aja. Itu mimpi dia untuk kedepannya apa ya, profesi. Ya, Kalau kamu tuh apa? Mau jadi apa? 3. Udah menemukan ini. Ini udah fix atau masih mau bisa berubah lagi? Kalau bisa sih nambah karena Nah, ini masih bisa berubah lagi atau fix Eh, mau 3 ini dan atau bertambah? udah Oh, yakin poin-poinnya udah fix, Iya. tapi kalau mau nambah boleh Iya. gitu, Pak. Udah fix Udah apa? fix. Coba sebutin. Yang pertama itu kedokteran ngincer di Di? UI. Kedokteran UI kalau di bisa. UI. Ya, kalau ini plan apa? Dream. Apa yang namanya juga Apa? Dreaming, ya dreaming the life lah. Dreaming. Ini kacau nih soalnya yang paling tier satu lah. Keduanya itu PMI ya, mungkin sekolah PMI kalau bisa PMI. di Jogja. Emang ada sekolah ini? Ada sekolah Emang ada? Nggak tahu malah. Setahu saya Politeknik, itu ke- poli apa namanya? Kayak sekolah gitu deh. Muhammadiyah, Poltek Muhammadiyah. Apa? Politek PMI, PMI. Kepala merah remaja. Indonesia dong. Enggak, emang ada ya? Saya baru tahu. Ada, Masa- Pak. Ada, Ada. setahu saya tuh PM itu ada bagi sekolahnya. relawan doang gitu. Iya, enggak, PM itu ada sekolahnya. PM itu juga lulusannya kayak ada bapak, ada D3, S1-nya ada. Oh, kenapa Ada. nggak ambil PNR aja kemarin di Paterolis? Iya. Gimana? Kan dapat, ya? masih ada dapat channel juga deh. Iya. Entah pelatihnya atau betul, gimana. betul. Cuman Jadi kan sampai tahu. kalau ini kan di remaja kan bahasanya kan kita bukan diskreditkan ya, tapi bahasanya kan tanda kutip ya masih dalam lingkungan sekolah. Kalau saya kan memang punya koneksi keluarga itu satu keluarga PMI Pak. Oh. PMI Terus jadi satu lagi itu ya ini kemarin Pak Fris nambahin satu kayak kalau bisa di UE. Ya kalau bisa jadi teroris kata dia. Enggak serius. Enggak karena dia lulusan UNJ kan, alumni katanya saya suruh UNJ. Ya udah bagus lah Udah boleh. ngambil pendidikan biologi apa? Guru profesi Guru biologi. Iya, kalau bisa. Terus Buyati ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Enggak. No offense. Jadi apa?
Ya berarti BIPA kalau biologi saya. Iya. Sekalian closing kita. Oke, ayo. Kesan kamu sampai tamat ini dan kedepannya itu kesan-pesan berarti ya. Kesannya apa, pesannya apa? Kalau dari saya biar kalian tergambar lah. Kalau dari saya tuh Iya. udah akrab, udah kenal, apalagi punya nama di SMA saya dulu karena saya orang penting lah di situ. Jadi pas saya tamat itu saya tamat dalam kondisi tidak menyenangkan sebenarnya. Saya lulus. Dimusuhin. Bukan itu bukan. Jundan. Saya lulus di kondisi papa saya meninggal. Oh ya, udah. Beliau udah cerita. Ya. Ini Pak Fris udah cerita. Jadi saat orang-orang merasakan yang namanya lulusan konvoy ya keliling makan-makan, tidak anarkis, di SMA kami tidak anarkis. Jadi konvoy itu maksudnya misalnya jalan ke sungai mana gitu atau makan di mana gitu atau ngobrol-ngobrol atau ada pesta-pesta kecil-kecilan yang tidak anarkis gitu, itu mereka merasakan dan saya tidak merasakan sama sekali. Ke Kempang. Udah Pak, jangan nangis Pak, jangan nangis Pak. Enggak. Jadi saya tuh benar-benar tidak tahu rasanya. Waktu saya selesai US, kalau dulu UN ya, Ya. pas banget selesai UN, papa saya tuh sakit. Dia selama 40 hari beliau sakit dan saya 2 bulan atau sebulan lebih gitu. Saya menemani di rumah sakit. Jadi saya benar-benar tidak tahu rasanya ketemu teman terakhir. Saya tuh terakhir banget ketemu teman di ujian praktek. Jadi kalau saya dulu UN dulu baru praktek. Nah saya tuh cuma ketemu di ujian praktek. Selesai itu saya nggak kenal teman saya lagi, nggak pernah tahu di mana dia, kabarnya gimana. Karena setelah papa saya meninggal, sebelum beliau meninggal tuh beberapa minggu sebelumnya saya di Lampung. Ini apa nih SMA nih Pak? SMA. Oh, SMA. SMA. Jadi saya di Lampung, papa saya di Batu Raja Sumatera Selatan. Beliau meninggal, saya balik Batu putar. Raja. Saya cuma pulang itu untuk menguburkan doang, sholat menguburkan. Terus saya balik lagi tes di beberapa minggu ke depan itu tes SNMPTN, kalau sama SBMPTN, alhamdulillah diterima di salah satu univ di sana. Nah, maksud saya tuh kesan tuh seperti waktu SMA saya tuh benar-benar nyaman banget, udah seneng banget. Tiba-tiba ada kondisi ya kondisional yang tidak bisa saya atur lah, takdir. Berarti kalau Risan bisa ceritanya full dong, close setengah dong. Iya, ini kalau kamu kan belum, kamu Iya. kan punya cuma kesan aja. Iya. Nah, dan pesan saya itu ternyata setelah tamat ya satu persatu orang yang selama ini bersama kita, entah kitanya yang menjauh atau dia menjauh Iya, atau karena itu kondisi hukum alam sih, Pak. iya satu persatu menghilang. Akibatnya saya sampai hari ini cuma komunikasi sama kurang dari 10 orang lah. Teori people coming dulu. Kayak itu. Yes. Nah kalau kamu kayak gimana pesan-kesan kamu? Karena kamu belum lulus, berarti pesan itu untuk kedepannya, kesan itu gimana yang kamu dapat, sedih atau gimana? Atau Ini sebenarnya banyak sih kesan saya di SMA 5. Kayak gimana ya, dari awal dari awal kesan saya tuh masuk sini tuh kayak nggak expect banget kayak bakal bisa banyak teman di Jakarta. Terus soalnya juga hambat-hambat nggak seperti yang aku kira. Habis itu juga pas kelas 11, kelas 10 juga masuk OSIS dan acara juga gede lumayan. Anfas itu pertama kali aku jadi ketua, oke, serba sedih, pusing kaliku itu dapat banget emosinya. Kayak gimana ya, mau nangis juga ada gitu bareng-bareng teman-teman dan bersyukurlah bisa mau membantuin. Dan juga setelah itu kelas 12 juga karena diacak awalnya aduh ini nggak kenal, kayak beda lah suasananya, kayak takut kelasnya beda sama kelas yang dulu kan, kelas dulu kan ya enak banget lah sih lah. Karena sekarang pindah kelas, kayak awalnya kan kayak gak bakal berjalan lancar, kayak aduh ini orangnya beda banget sih, padahal ternyata pas kita lama kelamaan tuh jadi kenal. Ternyata nih orangnya asik, yang awalnya aku kira kayak orang ini nggak diajak temenan, ternyata malah jadi bestie juga. Pas 10 juga punya bestie, terus ya itulah komen go gitu. Terus juga ya bersingkat aja lah kesan yang terakhir di kelas 12 ini mau lulusan ya buat teman-teman nih, ya kalau denger. mau lulusan juga bentar lagi, semoga nilainya bagus semua. Amin. Jadi bisa lancar. Dan ini untuk kelasan aku aja ya. Iya. Ini kelasan aku aja nanti habis ujian sekolah ada rencana Apa? mau bikin film riwayat. Ada eventnya di kelasan aku. Bukan bikinnya di sekolah atau Di sekolah. Oh, rewind ini apa? Jadi semua kelas kelas ya, sekali. jadi semua kelas itu ikut semua. Gimana sama maksud gua kan kalau rewind kan kayak dari tahun-tahun emang ada. Jadi tinggal ngumpulin Iya, dokumentasi banyak. aja. Soalnya Atau ya di kelas aku tuh kayak banyak momen-momen kita foto bareng. Oh, Jadi dikasih sedih momen. banget itu. Bener itu
ide dari teman salah satu temen aku admin kelas juga, dia emang kreatif terus Ini enak akhirnya didukung nih, teman. akhirnya mau bikin kita bikin sekelas. Saya mah dukung karena saya tidak merasakan seperti itu habis ujian bilang. Jadi ya sebenarnya juga nggak kelas seperti sih, ada juga yang mau bikin drama juga. Tapi memang pasti nangis ya memang. Apalagi Risang kan tamat dari ini nggak di Jakarta berarti kan? Tamat dari ini misalnya insya Allah dapat di Iya. Akmil, ya Magelang. udah berarti Magelang, nggak di Jakarta. Itu asrama loh Pak. Iya. Asrama. Dan setelah itu kerja kan? Iya, iya. Akmil, ya berarti kan udah nggak di Jakarta. Iya, udah nggak balik. Kecuali dia ada penempatan di sini. Iya, tapi bisa sih kalau aku jadi admin ntar rumah dinasnya di sini jadi punya aku lagi. Tapi ya, itu. waktu balik-balik ke Jawa. Iya, itu resikonya. Iya. Tapi intinya kan mau pisah. Ya, itu kayak sedih banget sih. ya. Tapi bisa reuni di satu momen CGTG Apa itu? kampus Ghost to Go to. Oh iya. Jadi nanti kan juga Kan boleh Akmil datang. kemarin ada temennya Bincik apa adiknya itu kan masuk SNTD, dia kedinasan sendiri dari semua Boleh? angkatan dia kedinasan sendiri. Oh boleh izin ya? Iya dia izin. Kayak apa ya? Wah keren banget nih. Apa jadi reunian? Iya jadi Keren, kayak keren. semua yang lulus PTN tuh situ semua. Buat Oh. Saya pernah, dulu saya waktu lulus di salah satu universitas negeri di situ, saya ngadain acara di situ, bukan cuma kayak gotun apa, apa? CGTG. Ya, bukan cuma kayak gitu, saya ngadain TO, Eh. pokoknya saya ngisi mentoring segala macam. Kita kan di kampus lagi di situ Pak. Oh lu masuk mana? Lu masuk mana? Nah, di situ udah saling respect, Oh, nggak respect. beda. Kirain kan di kampus. Enggak. Nah, yang ngadu kayak gitu biasanya pas kumpul alumni. Oh lu Biasa. Nah, gitulah. Lu punya mobil, lu punya motor. Saya udah tahu. Jangan Naked. Tapi Iya. sedih banget pasti ya. Iya, iya. Sedih sih. Mudah-mudahan kalian sukses semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa nonton dramanya ya. Nah, nanti upload di YouTube aja. Ntar insya Allah saya minta tolong bahas tuh buat dimasukin. Boleh, di sini. boleh. Nama IG-nya opsida.com. Nanti deh, nanti kami minta videonya di upload sini. Oke siap. Boleh. Ada yang mau disampaikan lagi pesannya? Itu baru pesannya. Pesannya apa? Pesannya. Buat teman-teman dari kelas 10 sampai kelas 12, terima kasih udah datang di hidup aku dan juga semoga Sumpah ini sedih banget sumpah. Dramatis. Ya sumpah, tahu Iya, ada iya, siapa iya. tuh? sedih banget sih kayak awalnya yang udah mah sama sih udah segala lulus tapi karena pas pendek latih kayak nggak rela lah walaupun cuma satu semester doang ya satu semester kelas 12 tuh kayak orang-orangnya ganti banget gak ada awal kelas terus ya banyak ganggu dari pas 10 pas 11 semuanya sama terus itu dah pokoknya Harapannya Ada lagi? Ada lagi? harapan aku Yang paling penting jangan hapus kontak ya. Udah kalau hapus kontak sama karena medsos sudah. kontak aku ganti kok tinggal WA aja terus yang penting ya semuanya tetap bisa kumpul lagi nanti di reuni terus jangan langsung kontak terus semoga kalian sukses semua Amin, amin. dan menjadi apa yang kalian inginkan Dan sehat ya juga. Iya. Karena itu kalau misal kalian gagal jangan nyerah itu mungkin bukan takdir kalian tapi takdir kalian pasti ada di hal lain yang lebih baik betul. Jangan semangat tulisan semangat ya. Mudah-mudahan Iya, dapat Pak. di cita-citanya. Amin, Amin, Pak. Kalau Dorman juga karena belum merasakan ya belum tahu. Iya, saya ketawa-tawa karena memang belum ketemu momennya. Iya. Ini kalau dia kan udah momennya udah tinggal dikit lagi. Iya. Kayak saya kalau beliau ya alhamdulillah bentar lagi insya Allah tinggal langsung. Kalau saya waktu itu kebetulan banget tanpa diduga ya harus ke rumah sakit. Iya, saya ngerti kok. Saya enggak kalau Pak Fris sudah cerita memang cerita. Dan itu beliau sedih seperti banget. itu. Sumpah. Dan ya itu buat kalian semua, buat tuners dan siapapun mendengarkan, ambil baiknya di sini yaitu bahwa kita tuh harus punya cita-cita. Kalau bisa kita matangkan dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir. Tidak tahu sama sekali takdir. Dan apapun kan tadi kata sama apa dari people Kamengo. Jadi ya memang begitulah hidup. Kadang ada orang datang kita udah nyaman ya ternyata kita harus bisa. iya Atau orang yang kita bete ketemu sama kita pas bisa kita malah kangen kadang kayak gitu. Dan apapun momen yang kalian temukan jaga baik-baik, rawat baik-baik momen itu karena momen itu tidak akan bisa terulang kedua kalinya. Nanti kalian akan merindukan momen-momen di mana di sana kalian bete, di sana kalian gak suka, baperan, tapi justru itu adalah momen terindah di hidup kalian. Manfaatkan baik-baik. karena cuma satu kali guys Cuma satu kali, kalian nggak bisa mengulang. Apapun itu, termasuk nanti kalian milih masa depan kalian itu tidak akan bisa. Oh iya, kan mengulang. jalannya masing-masing, Pak. Iya. Pathnya masing-masing. Dan kalau kalian udah jalan masing-masing dan sukses, jangan lupakan teman, itu paling penting. Karena kenapa? Dia sudah ada di hidup kita lebih dulu daripada Enggak, susah karena kita. kenapa? Karena ntar kalau kita susah bisa minta tolong.
Iya, itu salah satu manfaatnya. Bisa kita. Kita masuk. Tapi jangan doa kita susah, doa kita yang sukses. Oh, kita sukses dia susah gitu. Iya juga. Kalau kita ketemu Dari teman dulu. kita yang belum, Iya, iya. kita Bantu. rangkul. Kita rangkul. Karena kenapa? Dia mungkin saat kita sekolah pernah ngasih kita makanan saat kita lapar, atau PR kita ketinggalan, dia yang ngasih, kata guru salin PR siapa gitu, dia yang ngasih. Atau kita lagi kesusahan kerja kelompok gak dapat teman, dia yang merangkul kita nggak tahu di masa depan. Iya. Iya, kadang tuh SMA sama taraf di masa depan tuh bisa harus 80 derajat terbalik. Iya. Depannya. Mungkin kamu sekarang di atas angin, tapi kita Wah, tidak tahu masa? di luar dari ini. Dia ternyata OP. Ya, kita nggak tahu. Kadang terbalik, kadang makin bagus atau nauzubillah. Kalau saya nyebutnya apa ya Pak ya? MC. Kalau ini gue di SMA MC gak ya gitu. Iya. Ngerti gak? Hidup itu bagaikan roda. Roda. Kadang di atas, kadang di bawah, kita nggak tahu kapan letak berhentinya. Kadang jadi MC, kadang jadi figuran. Isi. Oh iya. Saya ngerasain banget dia Jadi saya mau- MC di mau- sini jadi figuran. Itu ya kelas 12, sukses semuanya, mudah-mudahan sehat. Sehat itu paling penting loh. Sehat, semangat, jangan menyerah, tentukan impian kalian itu dengan matang, jangan karena nafsu doang. Misalnya, gue mau ke Harvard, gue kamu mau ke Massachusetts. Saya terus ya. Iya, jangan terlalu apa ya, hype. Moskow. Energi kita habis di situ, sedangkan kekuatan intelektual kita tidak nyampe di situ. Moskow Pak, Moskow. Jadi cari sesuatu yang kalian bisa raih Ya. dan pertanggungjawabkan itu. Dan ingat satu hal lagi, jangan pernah bunuh diri apapun yang terjadi. Karena kasusnya banyak juga. Bunuh diri dalam rangka. Enggak banyak kok. Bu Yanti sering ngomong bunuh diri. Bunuh diri itu maksud saya bunuh diri, bunuh masa depan atau bunuh diri? Bunuh diri sendiri, membunuh secara harfiah. Oh, suicide. Iya, jadi jangan sampai kalian terpuruk. Makanya itu tadi saya bilang, teman-teman itu kadang tuh yang sekarang mungkin musuh kita, tapi suatu saat mungkin dia teman kita. Mungkin kita sekarang lagi diem-diem tahu-tahu jadi pasangan. Besti. Nah, bisa jadi pasangan hidup, kita nggak tahu. Itu banyak kejadian. Dan yang pacaran juga belum tentu pacaran sampai akhir. Yes, Siapa betul. tahu kan banyak nih kasus. Sampah. Ada yang cerita sama saya udah putus Pak segala macamnya, karena bukan jodoh kalian. Jodoh kalian adalah Saya yang mau kalian nggak, saya nikahi. nggak boleh. Cuma itu doang. Jangan jadi orang. Iya, jangan jodoh orang tuh gak enak. Ingat ya, segala sesuatu yang kalian lewati adalah nikmati. Itu semua adalah rezeki Tapi dari bukan Allah. seorang Pak, masa mau sih? Ya itu serang masing-masing ya. Saya tidak mau ngurus hal yang seperti itu. Saya suka pernah. Dalam artian seperti ini loh. Kalian jaga silaturahim. Siapapun teman kalian, mungkin dia akan menolong kalian suatu hari. Betul. Atau kalian butuh sesuatu, dia adalah orangnya. Atau bahkan pasangan hidup kalian sendiri adalah teman SMA kalian. Jangan pernah putus kontak. Masa-masa ini tidak akan terulang. Itu aja ya. Kalau mau sedih aja. Tapi ya tidak akan bisa terulang. Dan jangan pernah maksa teman untuk ikut hidup kalian, karena setelah ini semua punya jalan masing-masing. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Kak Isang, terima kasih banyak Kak Dorman. Semoga sukses semuanya. Amin ya Allah. Amin. Jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan lupa adab kalian diubah lebih baik, belajar paling penting, dan tentukan masa depan kalian. Kameranya Ya. bawa ke sini. Betul. Enggak, sini udah selesai. Oh, ini. Saya tidak kelihatan dong. Oh iya itu. Itu benar itu. Ya deh, mana aja kameranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kamu menunggu sponsor, kalau bisa iPhone atau apa. Oke. Gimana gini lah pabrik keren Pak, saya Fris, saya Risa gitu. Saya Fris. Saya Risa. Saya Adam. Sim gua. Close the door. Oke, sih. Tapi ini langsung gimana Pak? Iya lah, gua tahu rasanya. Cuman gua emang tidak